Materi yang pertama yaitu adalah pengertian budaya organisasi. Menurut Grit Hostad menyatakan bahwa budaya terdiri dari mental program bersama yang mensyaratkan respon individual pada lingkungannya. Sedangkan menurut Edgar Schein menyatakan bahwa budaya organisasi sebagai filosofi yang mendasari kebijakan organisasi, aturan main untuk bergaul, dan perasaan atau iklim yang dibawa oleh persiapan fisik organisasi. Selanjutnya, menurut Stephen Robin, budaya organisasi merupakan sebuah persepsi umum yang dipegang oleh anggota organisasi, suatu sistem tentang keberartian bersama. Menurut Mangkunegara, organisasi merupakan seperangkat asumsi ataupun sistem keyakinan, nilai-nilai, dan norma yang dikembangkan dalam organisasi yang dijadikan pedoman tingkah laku bagi anggota-anggotanya untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal maupun internal. Selanjutnya, menurut Rifai dan Mulyadi, bahwa budaya organisasi merupakan suatu kerangka kerja yang menjadi pedoman tingkah laku sehari-hari dan membuat keputusan untuk karyawan serta mengarahkan tindakan mereka untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Edgar H. Sains, budaya merupakan suatu pola asumsi dasar yang diciptakan, ditemukan, ataupun dikembangkan oleh kelompok tertentu sebagai pembelajaran untuk mengatasi masalah, adaptasi baik eksternal maupun integrasi internal yang resmi dan terlaksana dengan baik. Kemudian, menurut Sedarmayanti, budaya organisasi merupakan sebuah keyakinan, sikap, dan nilai yang umumnya dimiliki dan timbul dalam organisasi, kemudian dikemukakan dengan lebih sederhana. Budaya sendiri adalah cara kita melakukan sesuatu di sini. Menurut Darojat, budaya organisasi didefinisikan sebagai pengangkatan sistem nilai-nilai atau values, keyakinan-keyakinan, asumsi-asumsi, ataupun norma-norma yang telah berlaku, disepakati, dan diikuti oleh para anggota suatu organisasi sebagai pedoman perilaku dan pemecahan masalah-masalah organisasi. Dari definisi menurut para ahli di atas, kita ambil kesimpulan bahwa budaya organisasi merupakan konsep yang terus mengalami perkembangan dan harus diperhatikan dalam suatu organisasi untuk keberhasilan serta menciptakan budaya yang baik dalam perusahaan ataupun di dalam suatu lembaga. Budaya organisasi akan berkembang sejalan dengan meningkatnya dinamika dalam suatu organisasi ataupun lembaga. Hal tersebut memunculkan konsep budaya organisasi yang dikembangkan dari berbagai versi, mengingat istilah budaya diambil dari disiplin ilmu, antropologi, dan sosiologi. Materi yang kedua yaitu arti organisasi. Organization is a system of cooperative of two or more person, atau dalam bahasa Indonesianya, organisasi sebagai suatu sistem kooperasi dari dua orang ataupun lebih. Organisasi merupakan sistem hubungan antara sumber daya ataupun amount resource yang memungkinkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Menurut Mizal, organisasi merupakan suatu unit terkoordinasi yang terdiri setidaknya dua orang berfungsi mencapai tujuan ataupun sasaran tertentu ataupun serangkaian sasaran. Menurut Sutarto, organisasi sebagai kumpulan orang, proses pembagian kerja, dan sistem kerjasama ataupun sistem sosial. Menurut Nawawi, organisasi adalah wadah berhimpun sejumlah manusia karena memiliki kepentingan yang sama. Dari pendapat para ahli mengenai organisasi, dapat disimpulkan bahwa organisasi merupakan sekumpulan orang yang bekerja sama melalui proses pembagian kerja ataupun sistem kerjasama ataupun sistem untuk mencapai suatu tujuan. Organisasi memiliki tujuan, diantaranya mengatasi terbatasnya kemampuan kemandirian, dan sumber daya yang dimiliki dalam mencapai tujuan. Kemudian, mencapai tujuan secara lebih efektif dan efisien karena dilakukan bersama-sama. Kemudian,
mengembangkan sumber daya dan teknologi bersama-sama sebagai wadah tempat jabatan ataupun pembagian kerja. Kemudian, wadah mengelola lingkungan bersama-sama, wadah mencari keuntungan bersama-sama, wadah menggunakan kekuasaan dan pengawasan ataupun motif kekuasaan, serta sebagai wadah mendapatkan penghargaan ataupun penghargaan, dan tempat untuk menambah pergaulan serta memanfaatkan waktu luang. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kedua yang tadi pertama disampaikan oleh Mbak Nandini. Yang kedua ingin saya sampaikan yaitu konsep budaya organisasi. Secara awam yang kita pahami tentang budaya adalah yang terdapat di masyarakat dan berkaitan dengan hal-hal tradisi atau tradisional. Namun, kini budaya juga ada di dalam lingkup organisasi dan menjadi bagian dari budaya kontemporer tersebut. Jadi istilah budaya itu adalah bisa diartikan dalam bahasa lain itu pun juga suatu kebiasaan yang sering dilakukan dan bahkan dilakukan secara rutin baik dalam harian ataupun bulanan dan yang lain-lain. Organisasi harus mempertimbangkan masalah sosial secara luas karena setiap kebijakan akan mempengaruhi lingkungan, pelanggan, karyawan, dan pemegang saham ataupun yang lainnya bersangkutan dalam organisasi tersebut. Dan harus menciptakan keseimbangan yang cermat antara pihak yang berkepentingan dan keuntungan yang diinginkan. Pengorbanan yang diberikan oleh individu sebagai karyawan merupakan aset organisasi yang harus disertai dengan sistem balas jasa yang seimbang. Balas jasa bagi karyawan tidaklah selalu berbentuk materi, tetapi juga non-materi seperti pujian, kesempatan bersosialisasi, hak keluarga maupun cuti. Berkaitan dengan pengorbanan sebagian kepentingan individu terhadap organisasi. Menjadi anggota atau karyawan organisasi berarti menjadi bagian dari budaya tersebut. Organisasi terdiri dari orang yang memiliki latar belakang dan nilai yang beragam, yang mungkin berbeda nilai organisasi. Organisasi perlu menciptakan seperangkat asumsi dasar atau budaya yang menjadi basis dalam mengubah perilaku individual menjadi perilaku organisasial. Budaya organisasi adalah serangkaian sikap, nilai, keyakinan, dan yang diciptakan untuk mengarahkan perilaku organisasi. Budaya organisasi adalah filosofi, ideologi, nilai, keyakinan, asumsi, dan norma yang dianut bersama. Budaya adalah kekuatan yang tidak tampak di balik sesuatu yang nyata dan dapat diamati di berbagai organisasi sebagai energi sosial yang mengarahkan manusia dalam bertindak. Budaya organisasi adalah suatu persepsi bersama yang dianut oleh anggota organisasi itu, yaitu sistem dari makna bersama. Konsep budaya organisasi dimanifestasikan melalui bagaimana pekerjaan dalam organisasi dilaksanakan dan dinilai. Ia juga melibatkan jalinan hubungan pekerja di internal juga di eksternal pada organisasi. Budaya organisasi juga dilihat melalui bentuk hubungan sesama pekerja dalam organisasi serta hubungan dengan pihak lain yang berkaitan seperti klien ataupun pelanggan. Budaya organisasi sistem makna untuk membina mental agar pemikiran dan tindakan karyawan ataupun anggota atau yang lainnya bersangkutan dengan organisasi tersebut berdasarkan pada pertimbangan moral dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga budaya organisasi merupakan asumsi yang dibangun dan dianut bersama oleh organisasi sebagai moral dalam beradaptasi dengan lingkungan eksternal dan proses integrasi internal. Asumsi yang dimaksud adalah filosofi, nilai, norma, keyakinan, ide, mitos, dan karya yang terintegrasi untuk mengarahkan perilaku organisasional. Asumsi tersebut merupakan isi budaya organisasi yang berkaitan dengan apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh anggota organisasi tersebut ataupun
hal-hal ataupun seseorang yang bersangkutan dengan organisasi tersebut. Isi budaya adalah moral, yaitu watak organisasi yang mengutamakan nilai-nilai kebaikan yang harus diterima dan disepakati menjadi roh kehidupan organisasi. Sebagai moral, bentuk dan budaya dapat berupa pemikiran, tindakan atau hasil kerja yang didasari oleh nilai baik yang menjadi ciri organisasi. Budaya organisasi terdiri atas dua lapisan, yaitu lapisan yang mudah dilihat dan dipandang mewakili budaya organisasi secara menyeluruh. Berarti yang dimaksud dalam hal ini adalah lapisan ataupun budaya yang terlihat ataupun yang bisa dilihat dan nampak secara dohirnya, dan itu menjadi simbol dari organisasi tersebut. Dan yang kedua yaitu lapisan yang tak kasat mata. Dalam artian lapisan yang kasat mata terdiri atas cara berperilaku, berbicara, memakai seragam, simbol yang dipakai, kegiatan protokoler, dan cerita yang sering dibicarakan oleh anggota organisasi. Lapisan yang tak kasat mata terdiri atas nilai pokok, filosofi, asumsi, kepercayaan, dan proses berpikir dalam organisasi. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Nandini dan Fauzan. Materi yang ketiga yaitu fungsi budaya organisasi. Terdapat beberapa tokoh yang mengemukakan mengenai fungsi budaya organisasi. Tokoh yang pertama yaitu Robbins. Menurut Robbins, fungsi budaya organisasi yaitu 1. Budaya mempunyai suatu peran pembeda. Maksudnya, budaya organisasi menciptakan perbedaan yang jelas antara satu organisasi dengan yang lain. 2. Membawa suatu rasa identitas bagi anggota organisasi. 3. Mempermudah timbulnya pertumbuhan komitmen pada sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan individual. 4. Meningkatkan kemantapan sosial. Tokoh yang kedua yaitu Nelson dan Keok. Menurut Nelson dan Keok, fungsi budaya organisasi yaitu 1. Peranan identitas dan menambah komitmen organisasi. 2. Alat pengorganisasian anggota. 3. Menguatkan nilai-nilai dalam organisasi. 4. Mekanisme kontrol atas perilaku. Tokoh yang ketiga yaitu Draha. Menurut Draha, fungsi budaya organisasi itu yang pertama, sebagai identitas dan citra suatu masyarakat. 2. Sebagai pengikat suatu masyarakat atau kelompok. 3. Sebagai sumber inspirasi dan sumber kebanggaan. 4. Sebagai kekuatan penggerak, melalui belajar, maka budaya akan dinamis. 5. Sebagai kemampuan untuk membentuk nilai tambah. 6. Sebagai pola perilaku. 7. Sebagai warisan. 8. Sebagai pengganti formalisasi. Dan 9. Sebagai mekanisme adaptasi terhadap perubahan. Tokoh yang selanjutnya yaitu Siagan. Menurut Siagan, fungsi budaya organisasi yaitu 1. Sebagai penetap batas-batas perilaku. Maksudnya di sini, menentukan yang boleh dan tidak boleh dilakukan atau menentukan yang benar dan yang salah. 2. Membangkitkan landasan prinsip suatu organisasi dan para anggotanya. Yang ketiga, membangkitkan kewajiban kepada kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau kelompok itu sendiri. Yang keempat,
sebagai tali pengikat bagi seluruh anggota organisasi. Yang kelima, sebagai alat pengendali perilaku para anggota organisasi yang bersangkutan. Dari beberapa fungsi yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi memiliki fungsi yang positif untuk pengelolaan organisasi terhadap masalah eksternal dan masalah internal suatu organisasi. Budaya organisasi juga berfungsi sebagai identitas, menetapkan batasan dalam perilaku, serta memunculkan komitmen karyawan. Materi yang terakhir yaitu budaya organisasi sekolah. Dengan memahami konsep tentang budaya organisasi sebagaimana telah diutarakan di atas, selanjutnya di bawah ini akan diuraikan tentang pengembangan budaya organisasi dalam konteks persekolahan. Secara umum, penerapan konsep budaya organisasi di sekolah sebenarnya tidak jauh berbeda dengan penerapan konsep budaya organisasi lainnya. Nilai-nilai yang dikembangkan di sekolah tentunya tidak dapat dilepaskan dari keberadaan sekolah itu sendiri sebagai organisasi pendidikan yang memiliki peran dan fungsi untuk berusaha mengembangkan, melestarikan, dan mewariskan nilai-nilai budaya kepada para siswanya. Di bawah ini akan diuraikan tentang karakteristik budaya organisasi di sekolah, yaitu tentang observed behavioral regularities, norms, dominant values, philosophy, rules, dan organization climate. Yang pertama, observe behavioral regularities. Budaya organisasi di sekolah ditandai dengan adanya keberaturan cara bertindak dari seluruh anggota sekolah yang dapat diamati. Yang kedua, yaitu norms. Budaya organisasi di sekolah ditandai pula oleh adanya norma-norma yang berisi tentang standar perilaku dari anggota sekolah, baik bagi siswa maupun guru. Standar perilaku ini bisa berdasarkan pada kebijakan intern sekolah itu sendiri, maupun pada kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Standar perilaku siswa terutama berhubungan dengan pencapaian hasil belajar siswa yang akan menentukan apakah seorang siswa dapat dinyatakan lulus atau naik kelas atau tidak. Standar perilaku siswa tidak hanya berkenaan dengan aspek kognitif atau akademik semata, namun menyangkut seluruh aspek kepribadian. Yang ketiga yaitu dominant values. Budaya organisasi di sekolah seyogyanya diletakkan dalam kerangka pencapaian mutu pendidikan di sekolah. Nilai dan keyakinan akan pencapaian mutu pendidikan di sekolah hendaknya menjadi hal yang utama bagi seluruh warga sekolah. Untuk dapat membangun budaya keunggulan akademik atau budaya mutu pendidikan, maka penting bagi kita untuk dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip total quality management dan menjadikannya sebagai nilai dan keyakinan bersama dari setiap anggota sekolah. Yang keempat yaitu filosofi. Budaya organisasi ditandai dengan adanya keyakinan dari seluruh anggota organisasi dalam memandang tentang sesuatu secara hakiki, misalnya tentang waktu, manusia, dan sebagainya yang dijadikan sebagai kebijakan organisasi. Jika kita mengadopsi filosofi dalam dunia bisnis yang memang telah terbukti memberikan keunggulan pada perusahaan, di mana filosofi ini diletakkan pada upaya memberikan kepuasan kepada para pelanggan, maka sekolah pun seyogyanya memiliki keyakinan akan pentingnya upaya untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Pelanggan, terutama siswa, harus merupakan fokus dari semua kegiatan di sekolah. Artinya, semua input hingga proses yang dikerahkan di sekolah tertuju utamanya untuk meningkatkan mutu dan kepuasan peserta didik. Yang kelima yaitu rules. Budaya organisasi ditandai dengan adanya ketentuan dan aturan main yang mengikat seluruh anggota organisasi. Setiap sekolah memiliki ketentuan dan aturan main tertentu, baik yang bersumber dari kebijakan sekolah setempat
maupun dari pemerintah yang mengikat seluruh warga sekolah dalam berperilaku dan bertindak dalam organisasi. Aturan umum di sekolah ini dikemas dalam bentuk tata tertib sekolah. Di dalamnya berisikan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh warga sekolah, sekaligus dilengkapi pula dengan ketentuan sanksi jika melakukan pelanggaran. Yang terakhir yaitu Organization Climate. Budaya organisasi ditandai dengan adanya iklim organisasi. Kesimpulannya, budaya organisasi memiliki pengaruh yang signifikan pada keefektifan suatu organisasi dan prestasi. Dengan demikian, keberhasilan suatu organisasi dapat terpengaruh dari budaya yang terjadi dalam organisasi tersebut. Sumber daya yang dimiliki organisasi dapat berkembang sesuai dengan budaya organisasi dengan melibatkan sistem dan mekanisme yang berkembang. Budaya organisasi berpengaruh besar pada tingkat pemimpin dan karyawan, sehingga efektivitas proses kerja yang terjadi dapat berjalan dengan baik jika budaya organisasi yang terjadi sesuai dengan sistematika prestasi kerja organisasi yang bersangkutan. Budaya organisasi memiliki fungsi sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu serta membentuk sikap dan perilaku karyawan atau pimpinan dalam organisasi. Secara tidak langsung juga akan menciptakan mekanisme yang mengefektifkan kerja organisasi yang bersangkutan.